aren't as they were before. You best start racing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benarenca. Seperti biasa, kita akan menggali seperti apa race nantinya di Sachsenring. Dan seperti biasa, kita akan membongkar detail statistik dengan sirkuit yang akan dijadikan race di MotoGP hari ini. Dan teman-teman, kita sudah bahas berkali-kali bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang berpotensi besar menguasai Sachsenring, menjadi penguasa King of Sachsenring berkali-kali. Walaupun kita lihat Marquez gagal pada 2 tahun terakhir, akan tetapi ada salah satu pernyataan Pecco yang mengatakan bahwa Marquez akan menghancurkan semuanya. Itu kata Pecco, itu sebuah penjabaran, sebuah keyakinan yang menurut IWB bukannya tanpa alasan, Cak. Karena Marquez adalah pembalap yang mampu juara di Sachsenring 8 kali. Dengan total 11 kali, ini adalah sebuah rekor yang luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba menggali kenapa sih Marquez sangat kuat di Sachsenring dan kenapa Marquez pada kondisi normal, pada kondisi yang tidak ada sesuatu adalah pembalap yang sulit dikalahkan di Sachsenring. Semuanya berkaitan dengan layout sirkuit Prancis ini, Cak, karena Sachsenring adalah sirkuit yang sempit yang pertama. Yang kedua, sirkuit ini memiliki tikungan sangat menguntungkan Marc. Kenapa? Nah, ini, Cak, yang kita akan bedah pelan-pelan buat semuanya. Jadi, teman-teman, Sachsenring adalah sebuah sirkuit yang sangat disukai Marquez karena memiliki tikungan anti-clockwise yang sangat banyak, Cak. Tikungan sendiri memiliki tikungan ke kiri 10 kali, kemudian ke kanannya hanya 3. Jadi kalau kita lihat total tikungan untuk Sachsenring 13 tikungan, makanya Michelin sudah meracik sebuah ban yang dikhususkan untuk Sachsenring, di mana ban ini lebih keras, komponnya di bagian kiri disebut sebagai asymmetric tire. Nah, teman-teman, inilah yang sudah dipersiapkan buat semuanya. Kita bedah Sachsenring dan kenapa Marquez sangat kuat di sana. Kita lihat di sini, Cak. Yes, inilah, Cak, sirkuit Sachsenring yang terkenal menjadi sirkuit yang sangat-sangat sulit untuk mengalahkan Marquez. Sirkuit ini memiliki total 13 tikungan, Cak. Dan kita lihat di sini, Cak, ya, bagaimana bentuk dari layoutnya. Yang mana kita perhatikan untuk straightnya ini memang tidak terlalu jauh. Straightnya itu pendek, Cak, hanya 700 meter dengan efektif pengereman di kisaran 600 ataupun 500 meter. Jadi sangat pendek dan juga sempit. Kemudian kita lihat di sini ada tikungan ke kanan pada T1 tikungan, ya. Jadi langsung hard braking, kemudian langsung ke kanan lagi dan kemudian ke kiri. Lalu ke kanan lagi dan ke kiri, setelah itu ke kanan, kanan. Lalu di sini banyak sekali ke kiri. Jadi pada tikungan 5, 6, 7 ini semuanya flowing. Semuanya bisa kita katakan high speed. Dan memang tikungan ini tidak banyak mengumbar pengereman keras. Jadi ada potensi Yamaha sebenarnya bisa maju ke depan. Tikungan 4, 5, 6. Ini flowing ke kiri, ya. Jadi nikung parah ke kiri. Merangsek lagi ke 7. Sini, Cak. Ini semuanya ke kiri. Dilanjutkan oleh pembalap yang langsung ke kiri lagi, jadi benar-benar memang semuanya ke kiri dan ke kiri lagi. Pada tikungan 9 pun ke kiri, ke 10 ke kiri, kemudian dilanjutkan pada tikungan 11 sedikit ke kanan dan lalu digeber teman-teman semuanya. Dan disinilah kita lihat pembalap langsung braking dan mengerem ke kiri lagi. Dan di sini pula ada hard braking yang dibutuhkan stability motor dan kita duga nanti Ducati bakal strong di sini, termasuk juga sebenarnya kalau kita lihat layoutnya Aprilia ataupun Yamaha seharusnya dan juga Honda seharusnya bisa unjuk gigi sebenarnya, Cak, ya. Tapi semuanya memang tergantung bagaimana keawetan ban. Sebab saya tahu sendiri degradasi ban itu menjadi salah satu tantangan atau challenge bagi para pembalap. Nah, di sini, Cak, last corner dan pembalap langsung geber lagi motor ke kiri. Dan ini kita lihat bagaimana semuanya digeber dari sini dan nah ini dia, Cak, 700 meter. Dan teman-teman, untuk lap record bisa kita lihat di sini tak ada satupun yang bisa mengalahkan Marc dengan record yang sudah ditorehkan, di mana record Marc di tahun 2015 tembus di 1 menit 23.36 detik. Race lap record Marc Marquez di 1 menit 21.530 detik.
dan tetap di Honda 2015 dan race duration di 40,54. Jadi 45 menit, 54 detik, sekian ya teman-teman semuanya. Dan ini adalah gambaran bagaimana untuk spesifikasi dari sirkuit Sachsenring yang panjangnya mencapai 3,6 km dengan lebar aspal sangat sempit, Cak. Lebar aspalnya hanya 12 meter, Mas. Jika kita bandingkan bahkan dengan Mandalika pun, ini lebih lebar Mandalika yang berkisar di 16 meter. Sementara untuk di Sachsenring ini memang sempit dan ada tikungan ke kanan yang kita sudah sebutkan tadi, right corner 3, left corner 10 kali, dan longest stride. Artinya memang lurusnya 700 meter, akan tetapi dipastikan pembalap akan braking di 500-an atau 600 meter. Nggak mungkin sih, mungkin kisarannya ya sekitar 500 sekian meter. Dan total untuk balapan nanti mencapai 30 putaran dan total distance untuk race di 110,1 km. Ini Cak, gambaran kenapa bisa kita pastikan Marc Marquez unbeatable. Marc Marquez is king of Sachsenring pada kondisi normal. Walaupun tentu ada beberapa poin yang nantinya harus diwaspadai oleh Marc Marquez. Apa itu? Nah, teman-teman, yang harus diwaspadai Marquez tentunya adalah diri sendiri. Jadi ambisinya, kontrol dari emosinya. Sebab teman-teman kalau kita membedah di tahun kemarin, sama tahu sendiri bagaimana Marc yang kesulitan. Di tahun 2023, Cak, Marquez crash dan dia juga mematahkan banyak tulang di sana, Cak. Jadi di Honda dia problem, dia suffering, dan kemudian bahkan tahun kemarin pun yang 2024 menggunakan Ducati, dia juga crash di tikungan 11. Dan itu membuat ada cedera pada tulangnya. Tapi dengan kondisi dia start di belakang, ternyata dia masih bisa finish kedua, Cak. Ini artinya memang Marquez sangat sulit untuk dikalahkan secara teori di atas kertas. Tapi yang menjadi penekanan dari Marc adalah ambisinya, controlling emosinya, dan semuanya bisa terjadi. Makanya hari ini dia attacking, tapi dia juga mengatakan bahwa hari ini dia akan mencoba untuk kontrol semuanya. Nah, teman-teman, ini pernyataan lengkap dari Marquez yang sudah IB siapkan buat semuanya sebagai gambaran apa yang akan dilakukan Marquez dan kenapa Marc mengatakan bahwa apapun bisa terjadi. Jadi dia harus fokus dan waspada. Dan berikut kata Marc yang memberikan pernyataan bahwa semuanya harus dikontrol dengan sangat presisi dan fokus. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Tentu saja, setiap tahun ketika aku tiba di Sachsenring ada ekspektasi yang tinggi. Namun aku harus berusaha mengendalikan diri. Itulah poin kunci akhir pekan ini. Pertama-tama aku perlu memahami kondisi trek. Karena cuacanya akan dingin ditambah sedikit hujan. Kemudian aku perlu memahami dengan baik situasi race. Kami memiliki 2 balapan berturut-turut, jadi kami harus betul-betul berhati-hati. Dan yang ketiga, aku menang banyak di sini. Tetapi 2 tahun terakhir, 2023 dan 2024, aku mengalami patah tulang rusuk. Aku juga mengalami patah jari. Tahun lalu aku finish kedua, tetapi aku juga mengalami kecelakaan yang sangat parah di tikungan 11. Jadi aku nanti akan tetap tenang. Dan target utamanya adalah finish di depan lawan kami. Lawan utama kami di kejuaraan yakni Alex dan Pecco. Sebab kesalahan 1 milidetik berarti kalian crash. Olahraga pada umumnya, dan terlebih lagi MotoGP memang seperti ini. Segalanya mungkin, tidak ada yang pasti. Kamu boleh sangat percaya diri, kamu bisa berkendara dengan sangat baik. Tetapi kesalahan 1 milidetik saja sudah cukup untuk membuatmu terjatuh. Karena itu, aku akan tetap berpegang pada prinsip yang sama sepanjang akhir pekan. Aku akan mencoba menyerang, aku akan mencoba berjuang untuk meraih kemenangan, tetapi aku perlu memahami situasi kejuaraan dengan baik. Saat ini, lawan utamaku adalah Alex, yang merupakan pembalap kedua di klasemen. Jadi, aku akan mencoba mengendalikan Alex terlebih dahulu, lalu kita lihat saja nanti. Tapi Pecco tentu saja, 2 tahun terakhir ini sangat cepat di sini. Aku menyukai kondisi basah di trek lain, bukan Sachsenring, karena biasanya di trek kering kami cepat. Dalam kondisi basah, apapun bisa terjadi. Yang terpenting adalah mencetak poin. Aku harus sangat fokus, memanfaatkan pengalaman itu dan berusaha melakukan yang terbaik. Itu kata Marc Marquez. Jadi, ya, ada beberapa poin yang di-share oleh Marc tadi. Yang pertama, dia ingin fokus ya. Yang pertama itu, yang kedua dia lebih suka race-nya pada kondisi dry race ya. Dia nggak terlalu suka untuk wet race di Sachsenring. Karena biasanya pada kondisi dry race dia sangat kencang di Sachsenring, itu kata Marc. Dan dia juga waspada pada Alex serta Pecco. Tapi nomor 1 Alex ya. Nah, kita nyambung ke Alex. Bagaimana dengan Alex perkembangannya? Alex sudah dikatakan memang berhasil pada operasinya. Saya tahu sendiri,
dia mengalami crack pada tulang metakarpalnya di tangannya yang diduga terbentur sesuatu lah, gravel, dan ternyata itu membuat retak pada tangannya. Ya sama tahu sendiri, itu adalah racing accident disebut demikian antara Acosta dan dia senggolan, yang mana rem Alex ternyata tersenggol motor Acosta dan itu membuat akhirnya dikatakan dia harus melakukan operasi. Dan teman-teman, update terbaru hari ini, Alex akan turun balap di Sachsenring. Akan tetapi, Cak, memang pada kondisi limitasi. Jadi ada keterbatasan pada tulangnya, sehingga dia ada penopang di bagian tangannya menggunakan karbon, Cak. Itu kabar terbaru. Dan teman-teman, ini bukanlah sesuatu hal yang dipaksakan. Karena Alex memberikan penegasan, dia akan melihat bagaimana feel dari cederanya setelah free practice pertama. Jadi hari Jumat, free practice pertama akan menjadi penentu apakah dia akan terus atau enggak. Artinya kalau dia merasa ternyata cederanya, feel tangannya ini enggak nyaman, maka dia tidak akan meneruskan, Cak. Dia akan rehat, dia akan mundur. Sebab bagaimanapun yang terpenting adalah meminimais kerusakan poin. Itu target Alex. Dia realistis, dia tidak mau ngotot, dia nggak mau justru kalau terjadi crash kedua kalinya akan membuat dia makin parah. Dan memang tangannya tersebut ada pelindung yang artinya jika ada metamate gitu ya, Cak, ya, ada delosor lagi ya berarti aman, Kang Mas. Diminimize lah benturan pada tulangnya. Artinya di free practice pertama ini akan menjadi penentu dia akan go atau akan stop. Itu update terbaru dari Alex Marquez. Jadi secara general dia merasa oke, ya. Dan dia juga sudah dapat izin dari dokter MotoGP ya, Dr. Angel, itu tetap menjadi salah satu pegangan yang nantinya akan coba dituangkan pada real race, real menggunakan motor MotoGP. Sebab menurutnya memang kalau simulasi di rumah sih oke aja, tapi menggunakan motor dengan horsepower di atas 250 HP itu kan sesuatu hal yang berbeda dengan kondisi full nge-push ya, Cak, ya. Oke, jadi itu yang bisa kita share ke teman semuanya tentang Marc Marquez, Alex, dan Pecco Bagnaia, Cak. Nah, biasa, Cak, kita pasti akan membahas Pecco kalau sudah membahas mengenai Marquez. Sebab suka nggak suka tiga pembalap ini yang menjadi fokus kita. Marc Marquez maksudnya, Alex Marquez dan juga Pecco. Nah, Pecco dia realistis, Cak. Dia mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan Marc di Sachsenring melihat dari sejarahnya. Dan teman-teman, jika kita melihat bagaimana dan apa yang ada pada Sachsenring, sebenarnya di 3 tahun terakhir bisa kita katakan bahwa pembalap selain Marquez ini memiliki potensi. Saya tahu sendiri Fabio sudah pernah menang di Sachsenring, juga Pecco menang juga di Sachsenring, dan juga saya tahu sendiri Martin juga pernah menang di Sachsenring sprint ya teman-teman semuanya. Akan tetapi jika melihat performa Marquez di tahun ini yang sangat konsisten, super konsisten, bahkan pada trek yang bukan disukainya dia, maksudnya bukan trek yang teritori Marquez seperti Qatar dan juga Asen ternyata juara, maka Pecco secara realistis mengatakan bahwa it's so difficult, very hard to beat Marquez in Sachsenring. Tapi kata Pecco, dia akan melakukan yang terbaik, I do my best, over 100%, untuk mencoba menggagalkan ambisi Marquez mendominasi Sachsenring. Jadi ada target untuk mencoba mengganjal kemenangan Marquez, tapi juga Pecco memberikan penekanan bahwa ini akan sangat sulit. Secara realistis di atas kertas memang Marc akan menjadi pembalap yang tak terbantahkan mendominasi Sachsenring. Apakah betul demikian? Ya, pastinya tentu tergantung nanti, Cak. Tergantung pada feeling Marquez sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari tahu dulu feeling pertama, kemudian dia baru akan memutuskan apakah dia akan nge-push atau enggak. Tapi kalau bahasa Marquez selalu begitu sih, WB nggak percaya, Kang Mas. Sama tahu sendiri bahasanya main aman. Aku akan coba santai lah, yang penting tidak ada kerusakan yang terlalu jauh dengan poinnya. Tapi ujung-ujungnya menang, Kang Mas. Sama tahu sendiri Asen, pernah menyangka nggak sampean Marquez juara sprint dan juga race? Tidak pernah menyangka. Sebab kita tahu sendiri Asen dan juga Mugello khususnya menjadi teritori Pecco yang sangat kuat di sana. Tapi ternyata Marc memang menjadi pembalap yang sulit dikalahkan di atas mesin GP25. Dan sejauh ini, Cak, Pecco memberikan penekanan PR dari Ducati adalah konsistensi. Dia merasa untuk pada fresh tire ya, maksudnya menggunakan fresh tire, Pecco very fast. Jadi dia confidence, front end-nya bagus, tapi ketika sudah 5-7 lap akan ada penurunan untuk performa motornya, untuk entry corner-nya. Dan ini berbeda dibandingkan dengan Marquez. Karena Marquez lebih suka menggunakan ban yang sudah terpakai atau used tire. Ini beda banget dibandingkan dengan Pecco yang merasa dengan used tire yang sudah terpakai, atau maksudnya ban yang sudah dipakai 2, 3, 4 lap,
akan ada penurunan, tapi Marquez sangat merasakan nyaman dengan ban tersebut. Ini beda hal, beda feeling ternyata dengan motor yang sama. Jadi kita pantau seperti apa Sachsenring nanti, Cak. Nah, yang terakhir, Cak, informasi paling update dari Fabio Quartararo, Cak. Sama pasti tahu, kita sudah bahas kemarin juga bahwa Fabio memang belum ngetes mesin V4 Yamaha. Dan yang ngetes baru Dovizioso dan juga Augusto Fernandez. Dan ternyata, Cak, pada saat press conference dan juga interview di Sachsenring kemarin, dipastikan bahwa Fabio membocorkan kapan dia akan ngetes motor V4. Dan ternyata Fabio memberikan penekanan bahwa sejauh ini memang ada informasi dari manajemen Yamaha bahwa Fabio nantinya, termasuk juga pembalap MotoGP rider nantinya akan diperkenankan untuk ngetes di Misano, Cak. Itu informasinya. Artinya jika Misano tes berarti di bulan September. Kenapa nggak langsung dilibatin ya menurut WB? WB juga nggak paham ya dengan Yamaha. Mungkin Yamaha akan mencoba memberikan mesin yang sudah siap dulu. Dia nggak mau atau mereka nggak mau memberikan mesin yang mungkin belum siap atau belum memiliki performa pace yang bagus. Nah, ini pengembangan terus terjadi dan ternyata schedule yang dijadwalkan oleh Yamaha, kata dari Fabio adalah di bulan September. Berikut kata Fabio yang kita terjemahkan dari MotoGP, pernyataan lengkap kapan dan seperti apa nantinya pengetesan engine V4. Berikut kata Fabio Quartararo. Kapan aku akan mencoba mesin V4 Yamaha? Aku rasa bulan September nanti. Saat uji coba di Misano. Sejauh ini komentar para insinyur memang positif, tetapi sebelum kamu mencoba motornya, kamu tidak akan tahu potensi yang sebenarnya. Yes, itu, Cak, pernyataan singkat dari Fabio. Dan ternyata, Cak, Fabio sendiri mengatakan bahwa problem dari Yamaha sudah dipastikan adalah pace ketika sudah terpakai bannya. Pertama, kenceng banget ya, time attack-nya luar biasa, tapi jebule Kang Mas, ujung-ujungnya ngedobos Kang Mas. Artinya setelah 5-7 lap, maka akan terjadi degradasi ban dan itu membuat segalanya sangat sulit. Itu yang bisa kita tangkap mengenai yang terjadi pada Yamaha. Oke, Kang Mas semuanya, jadi ini juga informasi yang terakhir sekali. Ternyata bisa kita pastikan bahwa Jorge Martin kemarin sudah ngetes motor Aprilia RS4 ya. Jadi ternyata ada informasi yang bisa kita pastikan bahwa Martin akan turun di balap MotoGP, at least ya dari informasi terakhir akan turun di GP Brno Ceko Republik. Itu ya yang kita bisa dapatkan dan memang kalau kita melihat tensi antara kedua pihak ini, antara Aprilia dan Martin, kita belum mendapatkan update. Apakah betul Aprilia akan membawa Martin ke meja hijau? Karena memang informasi Massimo Rivola terakhir kemarin, Aprilia akan membawa masalah kontrak mereka ke meja hijau jika Martin tetap memaksa akan pergi dari Aprilia tahun depan. Jauh ini memang nggak ada konfirmasi apapun dari Martin, bahkan hanya ada update informasi secara feeling cederanya, badannya ternyata dikatakan Martin sudah siap. Dan jika kita lihat bagaimana indikasi jadwalnya, maka kita prediksi dan kita pastikan, bukan prediksi lagi, Cak, kita pastikan konfirmasi dari Jorge Martin dan manajemen, mereka akan turun balap di Brno nanti, Cak. Oke, Kang Mas, itu update IBB dan kita pantau seperti apa hari ini Sachsenring. Apakah Marc Marquez masih the king of Sachsenring? Atau mungkin tiba-tiba ada keajaiban Pecco lah yang menguasai? Silahkan komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.